Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan tentang metodologi penelitian, ya. Berbicara tentang metodologi penelitian, ini kalau Anda ditanya pemahamannya tentang metodologi penelitian, tentunya tidak lepas dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Berkaitan dengan metode, ya, ilmu atau cara penelitian, tentunya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, mendapatkan hal-hal yang bersifat kebaharuan. Jadi ilmu atau cara untuk melakukan penelitian dalam upaya mendapatkan informasi terbaik atau informasi yang dibutuhkan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, ya. Secara prinsip kita lihat bahwa penelitian itu sendiri berasal dari kata research, ya. Ya, dibagi menjadi dua yang diberi tanda hubung, ya. Di dalamnya kita pahami ini sebagai sebuah pencarian, ya, pencarian yang lebih mencari dengan awalan re, yang bersama-sama berarti untuk mencari kembali. Tentunya dengan lebih hati-hati dan lebih mendalam. Metode untuk menemukan kembali suatu kebenaran dapat diperoleh melalui proses ilmiah maupun proses non-ilmiah. Sehingga kalau lihat dari alur prosesnya, penelitian dimulai dengan melakukan observasi. Lalu dari observasi itu, Anda menduga hal apa saja yang akan terjadi, hal apa saja yang tidak terjadi, hal apa saja yang memungkinkan terjadi. Nah, selanjutnya dengan melakukan analisis, kita akan membangun teori baru, membangun pemahaman baru, membangun cara pandang baru, ya. Sehingga ketika teori baru itu terbentuk, ketika pemahaman baru itu didapatkan, tidak hanya berhenti pada posisi seperti itu. Bisa jadi setelah itu ada hipotesis atau dugaan-dugaan baru lainnya. Oke. Selanjutnya, ketika penelitian ini dibangun atas dasar observasi, tentunya di dalamnya ada aktivitas pengamatan, yaitu bagaimana mengamati satu objek dengan cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan. Anda melakukan pencatatan dari apa yang Anda amati, dari apa yang Anda observasi, wawancara, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan data. Nah, catatan itu ditulis dengan sistematis tentang gejala apa aja yang terjadi pada objek yang diteliti. Tadi, jadi ada istilah observasi dan istilah hipotesis yang tidak lepas dari mata kuliah metodologi penelitian. Hipotesis dipersepsikan sebagai pernyataan atau dugaan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan satu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris berdasarkan situasi real yang ada. Ya. Selanjutnya, apa Pak tujuan, peranan, dan fungsi penelitian itu sendiri? Secara prinsip, tujuan dari penelitian itu sendiri ada 4. Yang pertama, eksploratif.
di mana dengan penelitian ini dibangun persepsi atau upaya untuk menggali hal-hal yang baru yang sebelumnya belum banyak diketahui oleh halayak ramai ya. Sehingga ada hal yang ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena kontemporer atau hal-hal yang kekinian. Yang kedua, tujuan verifikatif. Ya, tujuan verifikatif mengiringi rasa ingin tahu peneliti sehingga penelitian ini dilakukan untuk membuktikan berbagai kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, ada tujuan-tujuan untuk menguji, membuktikan kebenaran-kebenaran dari pengetahuan yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah dideklar, yang telah disepakati sebelumnya. Apakah masih bisa bertahan ke pemahaman itu? Atau mungkin juga ada penemuan baru di situasi atau lokasi yang berbeda. Misalkan, apakah disiplin itu melupakan hal yang utama, disiplin kerja hal yang utama, yang penting dalam organisasi militer, organisasi bisnis, organisasi akademik, organisasi sosial, atau organisasi lainnya. Nah, ini perlu dijadikan orientasi, apakah sama atau tidak. Dengan verifikatif ini, kita akan mengetahui apakah sebuah variabel berlaku, pengaruhnya berlaku, manfaatnya berlaku, prosesnya sama dengan di tempat lain yang situasinya berbeda. Tujuan lain dari penelitian adalah membangun atau development, sehingga dipahami bahwa penelitian merupakan aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi berdasarkan kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan guna menghasilkan produk, bunga menghasilkan kesepakatan, dan mengkaji keefektifan produk atau kesepakatan tersebut. Dan bagi Anda yang berada di bangku perkuliahan, tujuan penelitian ini tentunya memiliki tujuan lain yang terformalisasi dalam kurikulum, yaitu penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang di dalamnya berisi paparan atau pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, termasuk juga Anda ya, sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian. Di sisi lain, karya ilmiah merupakan karya tulis yang disengaja dilakukan dengan membuat atau memastikan mampu memecahkan satu masalah. Biasanya di dalamnya berisi berbagai fakta, data, serta solusi-solusi mengenai isu yang diangkat. Selanjutnya, bagaimana peranan dan fungsi penelitian itu sendiri? Tadi seperti sudah dipahami bahwa peran dan fungsi penelitian ini diantaranya memastikan Anda bisa melakukan pemecahan masalah, memastikan mendapatkan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan dalam bidang yang diajukan, lalu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru. Ya. Lalu Anda yang hari ini atau Anda yang katakanlah mengambil prodi manajemen dan bisnis, apa kaitannya penelitian ini dengan manajemen serta bisnis? Nah, di sini kita pahami bahwa fungsi utama dari manajemen adalah pengambilan keputusan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan komitmen dalam mencapai tujuan dan bisnis itu yang disepakati sebelumnya. Ya.
Lalu bagaimana dalam pencapaian tujuan bisnis ini kita membangun penelitian? Nah, penelitian bisa didasarkan dengan metode atau konsep kualitatif dan kuantitatif. Di mana jika Anda mengambil penelitian dengan metode kualitatif atau pendekatan kualitatif, tentunya di dalamnya akan fokus pada pengamatan, penganalisisan, pengkajian yang mendalam tentang satu masalah, kasus, atau fenomena-fenomena yang viral, yang menarik, yang concern untuk dipastikan pemahamannya. Lalu yang kedua, ada metode kuantitatif. Ini merupakan rangkaian investigasi kuantitatif ya, terukur, sistematis terhadap fenomena yang di dalamnya dilakukan pengumpulan data. Ingat, ketika bicara kuantitatif tidak bisa lepas dari apa yang disebut data. Untuk kemudian diukur dengan teknik statistik tertentu atau teknik komputasi tertentu ya. Bisa bicara dalam ruang lingkup badan pengetahuan dalam bisnis, di dalamnya juga ada manajemen teori, ada konsep, ada model, ada trust berkaitan dengan pemahaman perbandingan teori dengan fenomena. Untuk selanjutnya dibuktikan secara empiris, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Lalu, bagaimana dengan kriteria penelitian ilmiah itu sendiri? Kriteria ini menentukan kadar atau tinggi rendahnya mutu ilmiah satu penelitian. Kemampuan memberikan pengertian yang jelas tentang masalah yang diteliti. Nah, kriteria lainnya adalah penelitian ilmiah ini harus memiliki kemampuan untuk meramal, melakukan forecasting, melakukan analisis dugaan sampai di mana kesimpulan yang sama dapat dicapai apabila data yang sama ditemukan di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Penelitian ini bisa bersifat pasif ataupun aktif, berupa penghimpunan data atau melakukan langsung observasi atau menanyakan langsung ya. Selanjutnya, posisi penelitian ini biasanya atau pada umumnya menghubungkan berbagai aktivitas atau keinginan, yaitu atau kebutuhan memenuhi untuk keinginan manusia, sehingga ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa masalah yang ingin diselesaikan, baik masalah yang timbul secara masif, secara umum, ataupun masalah yang diketahui atas analisa langsung ya. Jadi meskipun tidak viral, tetapi tahu bahwa di dalam organisasi ada masalah. Nah, di dalamnya juga menghubungkan keinginan manusia, permasalahan yang timbul, lalu juga ilmu pengetahuan dengan berpegang kepada metode yang harus ilmiah, agar hasilnya pun dianggap ilmiah atau memenuhi unsur-unsur keakademisan. Selanjutnya, ya, bagaimana dengan ciri-ciri penelitian ilmiah itu sendiri? Pertama, harus fokus dengan tujuan yang jelas atau purposiveness ya. Apa tujuannya? Sehingga tidak hanya melakukan aktivitas keriuhan atau aktivitas yang berbasis pergerakan kegiatan, tetapi juga harus jelas bagaimana tujuannya dan apa yang akan dicari. Yang kedua, cirinya rigor ataupun teliti, sehingga dengan ketelitian ini bisa membangun pemahaman yang tentunya memiliki dasar teori dan metodologi yang baik. Harus juga memenuhi unsur testability, yaitu melakukan aktivitas dengan prosedur pengujian hipotesis yang jelas,
Selanjutnya replicability, pengujian yang dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Jadi kalau misalkan di sebuah perusahaan makanan atau produk tertentu, pengaruh kualitas produk ini berpengaruh atas keputusan pembelian, tentu di perusahaan yang lain logikanya harus sama. Nah, hasil penelitian ini bisa dilakukan, diuji ulang di tempat lain, walaupun nanti besarannya akan dianggap berbeda. Nah, di samping replicable juga harus objectivity, mengandung objektivitas ya, berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif dan emosional. Lalu selanjutnya generalizability ya. Semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya, semakin berguna fungsi dan manfaat penelitiannya. Selanjutnya precision, mendekati realitas atau kenyataan dan dapat diperkirakan bagaimana peluangnya. Nah, apakah berpeluang untuk sesuai dengan hipotesis atau berlawanan dengan hipotesis. Selanjutnya parsimoni, kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metodologi penelitiannya. Selanjutnya kita lihat bagaimana karakteristik dari penelitian ilmiah. Ada 5 ya, sistematik, logis, empirik, objektif, dan replikatif. Yang sistematik ini memenuhi unsur-unsur ketentuan yang sistemis ya. Jadi ada identifikasi ya, dan rumusan masalah, ada kerangka pemikiran, ada rumusan hipotesis, lalu ada uji hipotesis, dan pada akhirnya mampu mengambil atau menarik kesimpulan. Oke. Yang selanjutnya, yang belum di-mute, teman-teman yang belum di-mute, ingatkan ya. Karakteristik selanjutnya adalah logis. Ya. Oke. Sebentar, ini ada yang belum dimatikan. Udah semuanya dimatikan? Oke, di-mute. Oke. Selanjutnya, tadi logis. Penelitian ini harus memiliki alur pikir yang benar. Dalam arti adanya kesesuaian antara instrumen, prosedur penelitian yang digunakan, juga alur pikir yang benar sesuai nalar yang dapat diterima oleh akal. Karakteristik lainnya adalah penelitian harus bersifat empirik, ya, didasarkan oleh pengalaman yang real sehari-hari melalui uji coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian itu sendiri. Oke. Karakteristik lainnya adalah objektif. Penelitian ilmiah harus mengandung pemikiran atau sebuah pernyataan yang berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi. Lalu juga memenuhi unsur replikatif, di mana penelitian yang pernah dilakukan ini bisa jadi Anda lakukan uji kembali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda dengan metode, kriteria, dan kondisi yang relatif sama. Apakah kesimpulannya sama atau berbeda? Kalau misalnya contoh di di bidang SDM, apakah pengaruh disiplin kerja benar-benar berpengaruh terhadap produktivitas? Nah, disiplin yang bagaimana yang memungkinkan sama besarannya di satu perusahaan atau di satu organisasi dengan organisasi lainnya? Tentunya dengan penelitian ilmiah ini bisa diketahui dengan berbagai fenomena yang ada. Oke, selanjutnya. Penelitian jika didasarkan hasil atau alasan, ini bisa diperoleh
melalui penelitian dasar dan penelitian terapan, ya, atau istilahnya basic research dan apply research. Di mana untuk basic research pencariannya terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil satu aktivitas, ya, satu aktivitas. Lalu penelitian terapan lebih condong untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada di masyarakat, di industri, di pemerintahan, atau di tempat lainnya sebagai kelanjutan dari riset dasar atau basic riset tadi. Nah, penelitian juga bisa berdasarkan bidang yang diteliti. Anda berada di ruang lingkup mana nih? Ada penelitian sosial atau eksakta. Nah, kalau ekonomi masih ada di rumpun penelitian sosial, di mana di dalamnya mengandung kegiatan ilmiah yang bertujuan menganalisis atau mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial, baik dalam konsentrasi SDM, marketing, keuangan, atau hal-hal lain yang masih dalam ruang lingkup rumpun ekonomi. Lalu penelitian eksakta, ini penelitian yang secara khusus meneliti bidang-bidang eksakta, kimia, fisika, teknik, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu eksakta. Selanjutnya, penelitian juga bisa berdasarkan tempat penelitiannya. Ada yang langsung di lapangan atau di lokasinya, atau keluar dari gedung lah, ya, meneliti langsung di tempat penelitian, field riset. Ada juga penelitian kepustakaan, Anda mengkaji teori-teori dan membandingkannya dengan fenomena yang ada. Lalu juga bisa tempatnya di sebuah laboratorium, ya, sehingga dari uji coba yang ada di laboratorium ini Anda bisa melakukan atau menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya berdasarkan tekniknya, ada berdasarkan survei teknik, ada yang melakukan dengan penelitian survei, menanyakan langsung, mengamati langsung, mengobservasi langsung, mewawancarai langsung, atau juga melakukan dengan penelitian percobaan atau eksperimen riset, ya, berdasarkan formulasi yang ditetapkan sebelumnya. Nah, tentunya kualitas peneliti juga harus baik, harus objektif, harus fleksibel atas fenomena yang ada, dan fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berbeda antara fenomena yang ada dengan teori yang didapatkan sebelumnya. Harus telaten dan harus imajinatif, sehingga karya-karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian atau skripsi Anda lebih variatif, lebih kekinian, dan enak untuk dikaji atau dibaca. Gitu. Ya, demikian pembahasan teoritis tentang metodologi penelitian. Ya, itu nanti Anda bisa dapatkan di materinya, Bapak upload di Siakan, ya, atau Sikadu. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya.